Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor farmasi dan juga kesehatan yang bersiap akan melantai pada pekan depan nih. Kalau kita lihat adalah PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau dengan kode emitennya obat yang dimana memang milik dari salah seorang politisi yakni Mahfud Lutfi Husein yang tercatat sebagai anggota DPRD Sukoharjo Jawa Tengah periode 2024-2029. Nah, kira-kira harga penawarannya berapa dan hingga prospek bisnisnya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kalau kita lihat di mana Perseroan memang bergerak di farmasi dan juga riset kesehatan. Dan kemarin sudah menetapkan harga penawaran umumnya di level Rp350 per lembar saham. Dan kalau kita lihat sekarang sedang berjalannya periode penawaran umum sejak 3 Januari hingga 9 Januari 2025. Dan di mana penjatuhan efeknya nanti jatuh di 9 Januari dan untuk distribusi sahamnya di 10 Januari dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2025 atau pekan depan hari Senin. Nah, kalau kita lihat untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,7 juta lot. Kalau kita lihat persen total sahamnya yang akan dibagikan ke masyarakat cukup besar ya. Biasanya ini sudah berada di atas rata-rata di 15 hingga 20%. Kalau kita lihat obat di sini membagikannya sekitar 28,33%. Nah, kira-kira angka persentase total saham yang cukup besar ini apakah ada sesuatu? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat potensi pendanaannya dengan harga Rp350 per lembar saham di Rp59,5 miliar. Sebenarnya angka ini cukup kecil ya untuk penggalangan dana IPO. Kemudian untuk potensi market cap-nya setara Rp210 miliar dan di mana penjamin emisinya adalah OSO Sekuritas Indonesia dan di mana Perseroan masuk di papan pengembangan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari tahapan waran karena Perseroan membagikan waran gratis. Ya, kita cek di waran di slide selanjutnya di mana memang Perseroan berencana nantinya akan membagikan waran seri 1. Kalau kita lihat di mana rasio warannya adalah 2:1 yang dimana setiap pembelian 2 IPO atau saham obat akan mendapatkan gratis 1 waran. Dan untuk jumlah warannya nanti sekitar 85 juta lembar dan di mana harga pelaksanaannya mirip ya dengan harga penawaran umum di Rp350 per lembar saham dan nilai pelaksanaan warannya di Rp29,8 miliar. Di mana nanti masa perdagangannya di 9 Januari 2025 hingga 5 Januari tahun depan atau 2026. Dan untuk masa pelaksananya di 9 Juli 2025 hingga 8 Januari 2026. Atau kalau kita lihat di sini hanya diberi masa waktu sekitar 6 bulanan ya. Kemudian untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari obat? Ya, kalau kita lihat memang hanya dibagi satu ya, atau all in kita perhatikan kalau untuk penawaran umumnya di luar waran digunakan sebagai modal kerja yang dimana nantinya akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan juga pengembangan pemasaran. Begitu juga nanti hasil dari waran seri 1 digunakan untuk modal kerja juga mulai dari bahan baku, penambahan produksi hingga pengembangan pemasaran. Nah, lantas kira-kira bisnisnya seperti apa nih? Seperti apa nih? Obat. Ya, jadi kalau kita lihat untuk Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau obat, kalau kita perhatikan di sini Perseroan memiliki jenis produk maklon. Jadi memang bisnisnya adalah maklon ya, tapi bukan hanya maklon kosmetik saja. Kalau kita lihat untuk jenis produknya ada produk pangan olahan terdiri dari 131 produk, untuk produk kosmetiknya 277 produk dan produk herbalnya 248 produk. Dan di sini memang tidak langsung ya berdiri perusahaannya ataupun juga bisnis-bisnisnya. Jadi kalau kita lihat di sini bertahap atau memang Perseroan melakukan ekspansi. Jadi pertama di tahun 2018 pabrik pertama yang dibangun adalah pabrik herbal, kemudian yaitu untuk memproduksi maklon produk herbal. Kemudian di tahun depannya 2019 Perseroan mendirikan pabrik kosmetik yang dimana merambah bisnisnya ke maklon produk kosmetik. Kemudian saat itu kalau kita lihat sekitar
3 tahun ke depannya di tahun 2022 baru perseroan membangun pabrik minuman fungsional dan juga botanikal. Jadi kalau kita lihat di sini kegiatan usahanya adalah maklon, produk minuman, fungsional dan juga botanikal. Nah, di mana juga perseroan memiliki 4 anak usaha yang dimiliki secara langsung. Nah, kira-kira bisnisnya apa saja nih? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, perseroan memiliki 4 anak usaha yang memang dimiliki secara langsung. Jadi kalau kita lihat yang pertama PT Denbo Higienis Laboratoris, yang dimana untuk penyertanya sekitar 99%. Di sini berdiri sejak 2022 ya. Yang dimana kegiatannya saat ini adalah untuk PT DHI memang niatnya untuk berinvestasi dan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis maklon maupun penyediaan bahan baku bagi bisnis maklon. Cuman memang untuk PT DHI ini belum beroperasi ya statusnya. Namun untuk 3 anak usahanya sudah beroperasi. Yang pertama ada Melis Inovasi Bioteknologi, di mana penyertanya sekitar 51%, sudah berdiri sejak 2021 untuk perdagangan produk berupa kosmetik dengan merek Amei. Jadi kalau misalkan nih teman-teman melihat di marketplace ada produk kosmetik mereknya Amei, biasanya covernya warnanya kuning ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga di sini PT Botrio Herba Bioteknologi dengan penyertaan 51%, sudah berdiri tahun 2020 dan untuk industrinya di maklon herbal, kosmetik dan juga produk kuasi sudah beroperasi. Dan satu lagi yang sudah beroperasi juga adalah Algae Park Indonesia Mandiri, penyertanya sekitar 51%, sudah berdiri sejak 2017. Dan untuk bisnisnya adalah industri bahan baku berupa budidaya pengembangan spirulina ya. Yang kalau kita lihat memang 3 beroperasi, 1 masih belum beroperasi. Nah, kemudian menariknya memang perseroan selain memiliki 4 anak usaha yang dimiliki secara langsung, ada juga yang dimiliki secara tidak langsung, yaitu dimilikinya melalui PT AIM atau Algae Park Indonesia Mandiri, ya, di mana ada PT-nya ada 4 ya kalau kita lihat. Yang pertama PT Piko Biru, penyertaannya sekitar 90%, sudah berdiri sejak 2019 untuk kegiatan usahanya di manufaktur bahan baku ekstraksi spirulina, dan di sini sudah beroperasi. Kemudian ada Algatropia Indonesia Raya untuk penyertanya 90%, tahun pendirinya sudah berdiri di tahun 2020. Untuk bisnisnya adalah pengelolaan kolam budidaya atau residu air kolam spirulina ya yang menjadi pupuk cair. Di sini juga sudah beroperasi. Dan untuk sisanya 2 belum beroperasi, ada Exis Natura, bisnisnya di perdagangan kosmetik, dan juga Generasi Natura Indonesia untuk kegiatannya sama ya, kegiatan usahanya di perdagangan kosmetik juga. Nah, kemudian bagaimana dari sisi kinerja keuangan perseroan? Ya, jadi di sini yang atas ada penjualan atau pendapatan, di bawahnya ada laba bersihnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk pendapatan perseroan dari 2021 ke tahun 2023 memang meningkat. Di sini memang meningkatnya tidak begitu signifikan ya. Tapi sayangnya kalau kita lihat secara penjualannya meningkat dari 2021, 22 ke 2023. Tapi kalau kita perhatikan di sini laba bersihnya justru turun ya. Di sini 2021 ke 2022 turun 21%, 2022 ke 2023 turun 3%. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada turnaround atau sudah ada pembalikan laba bersih, di mana penjualan semester 1 2023 ke semester 1 2024 sudah naik 184%, di mana laba bersihnya juga sejalan dengan peningkatan penjualan atau naik sekitar 196% dari 4 miliar rupiah menjadi 13 miliar rupiah. Nah, kita juga bisa melihat segmen penjualan yang mendongkrak kinerja perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat perseroan ini mengklasifikasikan usahanya menjadi 3 bagian atau 3 segmen. Yang dimana ada obat tradisional, kosmetik, dan juga tadi ada minuman ya atau obat minuman. Yang dimana kalau kita perhatikan memang secara margin paling tinggi ada di kosmetik ya. Tapi untuk kontribusi terbesar penjualan perseroan berada di obat herbal tradisional. Jadi kalau kita lihat secara penjualan ini per Juni 2024, penjualannya untuk herbal atau tradisional 24 miliar, kosmetik 16 miliar, minuman fungsional dan juga botanikal 15 miliar. Dan untuk marginnya tertinggi pertama ada kosmetik
54% cukup besar ya. Di herbal 42%, dan juga minuman fungsional dan juga botanikal di 37%. Nah, kira-kira dari kinerja tadi, bagaimana dengan valuasi perseroan? Ya, kalau kita perhatikan price earning ratio atau secara sektoral perseroan mencatatkan 9,7 hingga 10,3. Di mana kalau kita lihat untuk PE di rata-rata industri maklon biasanya berada di price earning ratio 15 sehingga secara sektoral memang masih cukup murah. Tapi kalau kita lihat harga kewajarannya atau price book value-nya di sini sudah cukup mahal ya. Di mana calon investor harus membayar sekitar 2 kali lebih mahal dibandingkan harga kewajarannya. Kemudian yang paling menarik tentu saja biasanya yang paling dicari ya untuk para IPO hunter adalah track record dari sekuritasnya, di mana memang OSO Sekuritas terakhir itu memegang emiten dari IPO Clay ya. Clay ini adalah Citra Putra Realty atau di sektor properti dan juga perhotelan di tahun 2019. Jadi memang track record dari OSO ini nggak begitu banyak ya, tapi kalau kita lihat Clay sendiri saat itu listing yaitu di mana mencatatkan 6 kali arah atau 6 hari beruntun atau seminggu beruntun mencatatkan kenaikan. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa nanti IPO obat juga akan cukup baik ya di hari pertama listing. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, kalau kita lihat di sini ada diagram ya, diagram dari Statista Market Insight. Jadi di sini kalau kita lihat yang warna biru muda ini adalah beauty tech atau teknologi beauty. Kemudian di sini ada kosmetik yang warna hitam. Untuk yang warna abu-abu di sini ada parfum ya. Kemudian yang warna kuning di sini ada personal care seperti ada sabun, sampo gitu ya. Kemudian ada skincare yang warna hijau. Jadi kalau kita lihat tadi kan bisnisnya perseroan salah satunya adalah maklon kosmetik ya. Yang dimana kalau kita perhatikan ada kosmetik dan juga skincare. Jadi di sini memang pertumbuhan skincare dan juga kosmetik yang warna kuning dan juga warna hijau memang dari tahun ke tahun sangat terlihat jelas ya kenaikannya, atau memang diprediksi hingga tahun 2029 kosmetik dan juga skincare akan terus bergerak naik dari sisi permintaannya. Ya, kita sudah lihat bahwa tadi emiten obat memang sedikit lebih mahal, tapi secara bisnisnya untuk maklon obat herbal, kosmetik hingga skincare cukup menarik ya. Meskipun memang track record dari sekuritas cukup sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di hari pertama listing bisa mencatatkan kinerja harga seperti saham Clay sebelumnya yang memang di bawah penjamin emisi dari OSO Sekuritas.